mana yang lebih baik, memproduksi barang yang berkualitas saja atau justru memilih memasarkan produknya saja, atau justru menjual sekalian memproduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air dari Aceh sampai Papua. Jumpa lagi dalam channel kita, yaitu Deden Tektona, yang membahas dunia konveksi agar UMKM konveksi di tanah air semakin maju dan berkembang. Dan itu adalah harapan kita semua selaku pengusaha konveksi. Sahabat, ada beberapa yang bertanya kepada saya, Kang Deden, lebih baik mana atau mending pilih mana ya? Saya ini kan mau membuat konveksi nih. Apakah lebih baik yang menjualkan saja produk, artinya saya tidak perlu susah-susah mengelola orang, membuat pabrik, menyediakan mesin, dan lain-lainnya, atau justru saya harus membuat konveksi saja? Jadi pilih mana? Bagaimana jawabannya? Kita saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia di channel ini. Saya ingin menjawab pertanyaan yang tadi, apakah kita lebih baik menjualkan saja produk konveksi, produk fashion, atau justru kita melakukannya sambil memproduksinya, artinya kita memiliki konveksinya. Sahabat semuanya, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin bercerita bahwa ada teman saya yang dulunya dia sebagai kepala produksi di sebuah pabrik konveksi atau pabrik garmen yang besar. Dan akhirnya dia memutuskan untuk berwirausaha. Tentunya dengan keahliannya sebagai kepala produksi, dia sangat piawai di dalam membuat produk-produk yang berkualitas. Nah, seiring waktu saya sempat bertanya kepada beliau, Pak, Bapak ini produknya bagus banget nih, apakah Bapak menjual langsung produknya? Ternyata jawabannya tidak. Tidak, katanya Kang Deden, saya sekarang ini fokus di membuatnya saja. Kenapa tidak sekalian menjualnya? Saya pernah mencobanya, buka toko di pasar, saya pernah membuka toko sendiri, bahkan saya pernah menjual online dan tidak berhasil dan mentok terus. Akhirnya balik lagi ke produksi. Dari kasus itu, saya berpikir ternyata tidak semua orang yang bisa memproduk barang yang berkualitas otomatis dia menjadi penjual yang baik. Di sisi lain, saya sempat ketemu juga dengan seseorang yang luar biasa banget di dalam penjualan produknya. Dia marketingnya bagus, dia marketingnya oke banget, yang online, yang offline-nya juga luar biasa. Saya tanya, kenapa Kang jualannya sudah bagus, tidak membuat produk sendiri saja? Karena dia hanya menjualnya saja, kemudiannya produksinya dilempar-lempar ke konveksi-konveksi yang lain. Dia fokus menjualnya. Apa yang disebutkan oleh dia? Saya pernah mencoba memproduksi sendiri, kemudian menjualnya. Ternyata mengelola orang itu kok nggak mudah ya, seperti itu katanya. Artinya gagal lagi mencoba memproduksi sendiri, mengelola orang, membuat perusahaan, membuat garmen, menyediakan tempat dan mesin-mesin, dan akhirnya kembali ke fokus penjualannya. Nah, seperti itu. Tapi sahabat semuanya, ada juga orang yang memiliki keahlian menjual dan memproduksinya. Walhasil, seorang sales yang bisa menjual banyak di perusahaan dan meningkatkan profit perusahaan, tapi di saat dia berwirausaha tidak serta-merta bisa mengelola sebuah garmen, mengelola sebuah konveksi, mengelola orang-orang, sehingga membuat produksi, kemudian juga otomatis bisa menjualkan. Dari gambaran tersebut, sahabat tentunya bisa menyimpulkan, bisa mengambil pelajarannya. Ternyata keahlian setiap orang itu berbeda. Kemampuan setiap orang itu tidak sama. Ada orang yang mampu di dalam menjual, memasarkan yang luar biasa, tapi kemampuan mengelola orang di dalam produksi
belum tentu berhasil. Dan sebaliknya, ada orang yang mantap banget di dalam memproduksi, tapi dia tidak pandai di dalam menjualkannya. Bahkan tidak sedikit yang memproduksi menjualkannya oleh orang tim marketing yang lain, oleh orang yang mengambil produk dari dia. Artinya, lebih baik mana? Menjualkan saja produk atau memproduksinya? Jawabannya kembali kepada kita. Jangan memaksakan. Apabila kita keahlian kita di dalam menjual produk, memarketingkan, memasarkan, offline atau online terserah, maka disitulah rezeki kita. Jadi jangan terbayang, aduh bagaimana saya kalau menjual juga memproduksi, kayaknya keuntungannya akan lebih besar. Iya, bisa seperti itu, tapi belum tentu akan maksimal di dalam produksinya. Bukan berarti tidak boleh, tapi yang paling baik adalah di mana posisi kita, bagaimana passion kita, bagaimana keahlian kita. Apabila kita ahli di bidang pemasaran, lakukan pemasaran yang baik. Jangan tergiur oleh orang-orang yang bisa memproduksi, kayak keuntungannya akan lebih besar misalnya. Atau sebaliknya, orang-orang yang pandai diproduksi dan bisa memproduksi produk pasien yang berkualitas, jangan tergiur, oh saya juga ingin mencoba memasarkan langsung. Belum tentu bisa. Tapi bukan berarti tidak boleh dicoba, silahkan dicoba. Artinya begini sahabat semuanya, sepanjang pengalaman saya, apabila kita ahli dan bisa mengelola orang, memproduksi, perdalamlah, jadikan perusahaan kita perusahaan yang besar, berkembang. Kemudian juga pemasarannya kita bisa menggait orang, bisa bekerja sama dengan tim pemasaran atau perusahaan pemasaran yang lainnya. Seperti itu. Jadi dalam hal ini tidak ada yang mana yang lebih baik, mana yang lebih menguntungkan, tapi kembali kepada diri kita. Sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuaikan dengan kapasitas kita. Itu adalah yang lebih baik. Sahabat, semoga dengan video pendek ini bisa bermanfaat dan bisa membuka kita, oh seperti itu, mana yang lebih baik dan mana yang lebih sesuai. Terima kasih, jumpa lagi dalam video saya selanjutnya. Atau sahabat bisa buka-buka video saya yang sebelumnya untuk menambah wawasan, untuk membuka, oh seperti itu, mengelola konversi. Terima kasih, saya Dewi Tekna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.